Selamat pagi. Ini VT478 ya. Peristiwa tanggal 25 Agustus sampai kemarin itu artinya apa? Kerusuhan ini adalah sebuah refleksi atau sebuah cermin ya. Dan masing-masing bercermin. Kenapa? Karena sifat kekuasaan itu kemaruk. Kalau pengen tahu kemaruk itu apa? Ya seperti Sahroni itu, raja gila ya. Nah, termasuk Eko, Patrio, Uya Kuya, ya itu kekuasaannya kayak seperti itu gitu loh. Orang yang lulus SMA nggak jelas, angkanya 6, diberi kekuasaan, dia kemaruk. Nah, itu kalau kekuasaannya legislator ya, anggota partai. Nah, secara keseluruhan, terutama Parcok, secara kelompok, geng Solo itu mirip dengan ini. Mereka itu merasa jadi Raja Rimba gitu loh. Mereka punya raja atau ratu geng Solo seperti macan hitam itu. Dan mereka nggak bisa dibilangin. Mereka udah jadi irjen, komjen, udah kokoh seperti Sahroni. Nah, bagaimana caranya supaya mereka itu insaf? Ya, macan hitamnya itu di mumi dulu. Setelah macan hitamnya itu dimumi, satu persatu itu diberi cermin. Kamu lihat cermin itu apa? Kalau masih kemaruk, ya itu diantaranya Eko Patrio, Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbah, dan Sri Mulyani. Dijarah. Lalu kemudian bagaimana kelanjutannya? Apakah mereka masih kemaruk? Kalau anggota DPR yang masih kemaruk, masih flexing, masih merasa jagoan, masih merasa gajinya 3 juta sehari, ya, semua udah dicopot. Kalau masih kemaruk akan dicopot, ya kan? Loh Pak, bagaimana selanjutnya? Loh, selanjutnya itu nggak masalah, ya. Sahroni nggak usah takut, silakan pulang. Eko Patrio nggak usah takut, Anda sudah dimaafkan, ya. Tapi rumahmu jangan ditinggali. Jangan ditinggali ya, udah serahin aja kepada mertuamu sehingga mungkin mereka lebih amanah ya. Anda cari tempat tinggal lain deh. Atau kalau enggak, Anda bisa tinggal di Singapura. Bagaimana tugas-tugas mereka? Ya mereka udah dicopot ya, nggak usah balik lagi. Nggak cocok Anda jadi DPR ya. Nafa Urbah nggak cocok, lebih baik Anda nyanyi. Eko, Anda bisa jadi ikut jalurnya seperti Ahmad Dhani ya. Baik-baik Anda bikin lagu atau jadi produser. Atau kalau enggak Anda kerjasama dengan Inul. Oke? Lebih baik Anda nyanyi, goyang-goyang, Anda jadi produser, lebih berguna daripada jadi DPR. Oke? Nah, rumah-rumahnya Eko Patrio, Uya Kuya, bagaimana? Sudahlah. Kamu jangan balik lagi ke situ. Rumah itu sudah nggak amanah. Lebih baik serahkan kepada mertuamu. Oke? Bagaimana dengan Sri Mulyani? Mohon maaf, Bu. Mohon maaf, Bu. Ya, kemarin itu salah jarah ya, Bu ya. Itu sebetulnya bukan tujuannya untuk Ibu. Mohon maaf, Bu. Ya, itu salah karena orang-orang itu nggak tahu alamat. Ada juga rumah yang salah jarah, Bu. Jadi mohon maaf Bu. Ya, jadi Ibu silahkan bertugas.
kembali bertugas untuk tanggung jawab negara, ibu nggak usah khawatir akan dirajam atau dijarah, nggak. Ya, rumah ibu seperti dengan rumah ibu Puan akan dijaga TNI. Oke, sekali lagi kepada Ibu Sri Mulyani, mohon maaf kemarin ada salah info, salah jarah ya. Maksudnya bukan ke sana. Maksudnya itu mungkin Sri Rezeki atau Sri Rasmini. Jadi salah info sehingga masuk ke rumah ibu. Saya mengerti perasaan ibu bahwa ibu telah bekerja lebih dari 4 presiden, tapi kok begini ya. Ini adalah suatu tragedi ya. Ibarat kata ada maling itu salah ngambil sendalnya ibu ya, nggak patut itu dilakukan tapi terjadi. Mohon maaf Bu, ibu beli lagi sendal aja. Yang lain-lain kepada ketum parpol, sebelum rekeningmu dibekukan, tolong jaga baik-baik ya. Kalau enggak beli yang amanah ya, jangan beli Iron Man atau Ultraman seperti Saroni. Ya, Anda bisa beli sahamnya BCA kek atau yang mana kek lebih amanah gitu loh. Oke, bro. Ya, AHY. Yang lain-lain Mbak Puan, jangan sampai nanti rekeningmu amblas. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana dengan oligarki, LBP, Bahlil, Tito Karnavian? Ya, kalau kata Pak Jaksa Agung itu, yang dihukum itu adalah efek jerah. Ya, kalau sudah jerah ya sudah, ya, nggak semua dihukum kok. Ya, tolong kalau kamu mau insaf ya sedekahkan hartamu, ya. Zakatkan sesuai dengan undang-undang dan aturan syariah, istighfar dan tirakatan. Ya, kalau oligarki, tolong kamu mundur. Yang bagian ngusir-ngusir tanah orang, penyerobotan tanah, tolong mundur. Yang menggunakan HGU bodong, yang izinnya HGU sawit bodong, tolong mundur. Insaf lah ya. Tolong yang konglomerat nomor 2 yang makan duitnya taspen, mundur. Mundur. Jangan sampai perusahaanmu ditutup atau sahammu ambiar, nanti kamu setruk. Kira-kira demikian. Lalu bagaimana masa depan Indonesia? Tenang aja ya. Saya pernah mengatakan pada video yang kemarin yang ternyata FYP sampai 1,1 juta penontonnya. Ada 4 malaikat yang ada menjaga di Indonesia. 1 yang disebut malaikat tentara Sabta Marga. Ya, enggak semua tentara Sabta Marga, tetapi 90% tentara itu Sabta Marga. Sabta Marga itu apa? Hidupnya prasojo lan irit ya, prajurit. Prasojo jujur lan irit ya. Kalau yang tentara gemblung ya, yang rekening gendut ya, sedekahkan hartamu ya. Jangan sampai kamu nanti amblas rekeningnya kena pembekuan PPATK. Oke. Tadi malaikat ada 4, 1 TNI, 2 adalah dari rakyat yang hidupnya itu bersyukur. Ya, kalau rakyatnya nggak bersyukur, kita udah bubar seperti Venezuela. Yang ketiga adalah Bank Dunia, yang keempat adalah The Javas Bank. Kalau nggak ada The Javas Bank, Indonesia itu udah seperti Lebanon ya, bubar. Tapi karena ada The Javas Bank, Indonesia itu miskin karena dikorupsi, tapi nggak sampai bubar.